Selamat siang para subscriberku semuanya, dimanapun kalian berada. Saya doakan untuk teman-temanku semuanya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari sebuah rezeki. Ya, pada kali ini saya lagi berada di sebuah area persawahan ya teman-teman. Persawahan yang banyak sekali dipenuhi oleh pohon-pohon yang besar dan pohon-pohon yang tinggi. Dalam botani, pohon adalah tumbuhan menahun dengan batang yang tumbuh memanjang, mendukung cabang dan daun pada sebagian besar spesies. Dalam beberapa penggunaan, definisi pohon mungkin lebih sempit, biasanya hanya mengacu pada tanaman berkayu dengan pertumbuhan sekunder, tanaman yang dapat digunakan sebagai kayu, atau tanaman yang tumbuh hingga ketinggian tertentu. Dalam definisi yang luas, palem, pakis, pisang, dan bambu juga termasuk jenis pohon. Pohon bukanlah kelompok taksonomi, tetapi mencakup berbagai spesies tumbuhan yang mengembangkan batang dan cabang sebagai cara untuk menjulang di atas tumbuhan lain demi bersaing mendapatkan sinar matahari. Pohon cenderung berumur panjang. Beberapa pohon bisa hidup hingga beberapa ribu tahun. Pohon telah tumbuh di bumi setidaknya selama 370 juta tahun. Diperkirakan terdapat sekitar 3 triliun pohon dewasa di dunia. Pohon biasanya memiliki banyak cabang sekunder yang ditopang oleh batangnya dari tanah. Batang ini biasanya mengandung jaringan kayu untuk kekuatan dan jaringan pembuluh untuk membawa zat nutrisi dari satu bagian pohon ke bagian lain. Pada kebanyakan pohon, pembuluh ini dikelilingi oleh lapisan pepagan atau kulit kayu yang berfungsi sebagai penghalang dan pelindung. Di bawah tanah, akar bercabang dan menyebar luas. Akar berfungsi untuk menambatkan pohon dan menyerap air, kelembapan, dan nutrisi dari tanah. Di atas tanah, cabang-cabangnya terbagi menjadi cabang, ranting, dan pucuk yang lebih kecil. Pucuk biasanya menghasilkan daun yang menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi gula melalui fotosintesis. Menyediakan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon. Pohon biasanya berkembang biak dengan menggunakan biji. Bunga dan buah juga umum ditemui, tetapi beberapa pohon seperti tumbuhan runjung memiliki kerucut serbuk sari dan kerucut biji, alih-alih bunga dan buah. Palem, pisang, dan bambu juga menghasilkan biji, tetapi pohon pakis menghasilkan spora. Pohon memainkan peran penting dalam mengurangi erosi dan menjaga iklim. Pohon menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer yang menyimpan karbon dalam jumlah besar pada jaringannya. Pohon dan hutan menyediakan habitat bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan. Hujan tropis adalah
salah satu habitat dengan keanekaragaman hayati paling banyak di dunia. Pohon menyediakan keteduhan dan tempat tinggal bagi banyak spesies. Kayu untuk konstruksi, bahan bakar untuk memasak dan pemanas, buah untuk bahan makanan, serta banyak kegunaan lain. Di beberapa bagian dunia, hutan menyusut karena pohon ditebangi untuk meningkatkan jumlah lahan yang tersedia untuk pertanian. Karena umur panjang dan kegunaannya, pohon serung dianggap sakral. Banyak ditemui hutan larangan atau hutan suci dalam berbagai budaya. Pohon juga merupakan tema umum dalam berbagai mitologi dunia. Meskipun pohon adalah istilah dalam bahasa umum, tidak ada definisi pasti yang diakui secara universal tentang apa itu pohon, baik secara botani atau dalam bahasa awam. Dalam pengertian yang paling luas, pohon adalah tumbuhan apapun dengan bentuk umum berupa batang memanjang yang menopang cabang dan daun untuk fotosintesis pada jarak tertentu di atas tanah. Pohon juga biasanya ditentukan oleh tinggi tanaman yang lebih pendek dari 0,5 hingga 10 meter disebut semak, sehingga tinggi minimum pohon tidak ditentukan dengan pasti. Tanaman perdu besar seperti pepaya dan pisang adalah pohon dalam arti luas ini. Dalam definisi yang lebih sempit, pohon adalah tumbuhan dengan batang berkayu yang dibentuk oleh pertumbuhan sekunder, yang berarti bahwa batangnya menebal setiap tahun dengan cara tumbuh keluar. Selain pertumbuhan primer ke atas dari tunas yang tumbuh, berdasarkan definisi tersebut, tumbuhan perdu seperti palem, pisang, dan pepaya tidak dianggap sebagai pohon terlepas dari tinggi, bentuk pertumbuhan, atau lingkar batangnya. Tumbuhan monokotil tertentu dapat dianggap sebagai pohon dengan definisi yang sedikit lebih longgar. Sedangkan pohon Joshua, bambu, dan palem tidak memiliki pertumbuhan sekunder dan tidak pernah menghasilkan kayu asli dengan cincin pertumbuhan, tetapi mereka dapat menghasilkan kayu semu yang dibentuk oleh sel-sel lignifikasi atau pengayuan yang terbentuk selama pertumbuhan primer. Spesies pohon dalam genus Dracaena, meskipun termasuk tumbuhan monokotil, memiliki pertumbuhan sekunder yang dipicu meristem pada batangnya, tetapi berbeda dengan penebalan meristem yang ditemukan pada pohon dikotil. Selain dari definisi struktural, pohon biasanya ditentukan oleh penggunaan, misalnya sebagai tanaman yang menghasilkan kayu. Kebiasaan tumbuh pohon adalah adaptasi evolusioner yang ditemukan pada beberapa kelompok tumbuhan. Dengan tumbuh lebih tinggi, pohon mampu bersaing lebih baik untuk mendapatkan sinar matahari. Pohon cenderung tinggi dan berumur panjang. Beberapa pohon bisa hidup hingga ribuan tahun. Beberapa pohon termasuk organisme tertua yang sekarang hidup. Pohon memiliki struktur yang dimodifikasi seperti batang yang lebih tebal, yang terdiri dari sel-sel khusus yang menambah kekuatan dan daya tahan struktural, memungkinkan mereka tumbuh lebih tinggi daripada banyak tanaman lain yang menyebarkan dedaunannya di area yang lebih luas. Pohon berbeda dari semak yang memiliki bentuk pertumbuhan serupa. Pohon biasanya tumbuh lebih besar dan memiliki satu batang utama, tetapi tidak ada perbedaan yang konsisten antara pohon dan semak.
Hal ini terutama akibat fakta bahwa pohon dapat berkurang ukurannya di bawah kondisi lingkungan yang lebih keras seperti di pegunungan dan daerah subkutub. Bentuk pohon telah berevolusi secara terpisah di kelas tumbuhan lain yang tidak terkait secara genetik sebagai tanggapan terhadap tantangan lingkungan yang serupa. Jumlah pohon di seluruh dunia mungkin berjumlah 25% dari semua spesies tumbuhan yang hidup. Populasi pohon tersebar ditemui di daerah tropis dan banyak dari daerah ini belum sepenuhnya disurvei oleh ahli botani, membuat keragaman dan rentang pohon kurang diketahui. Semua orang pasti tahu apa arti penting pohon bagi dunia dan bagi kehidupan kita. Akan tetapi, berapa banyak orang yang sadar apa sih sebenarnya arti pohon bagi kehidupan kita? Memberi oksigen, mencegah banjir, mencegah longsor, dan sebagainya. Itu di dalam percakapan dan debat-debat kita. Tetapi faktanya, saat semua tahu bahwa pohon itu pemberi oksigen bagi kita, masih banyak juga yang menebangnya. Kita semua tahu bahwa pohon dapat mencegah banjir, tetapi masih banyak juga pohon yang mengaliri sungai-sungai kita. Semua tahu bahwa pohon bisa mencegah longsoran, tetapi masih banyak juga yang cuek terhadap kegunaan pohon di pinggiran sungai dan tebing. Coba tanya dalam hati, apa sih kegunaan pohon bagi kita? Sudahkah kita mengerti sepenuhnya? Atau hanya sekedar tahu bahwa pohon itu penting? Atau hanya untuk memenuhi memori di otak kita? Sudah saatnya berbuat, gak zaman lagi berkata tanpa ada perbuatan. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang pohon, ada baiknya kita memahami pengertian pohon. Menurut batasan yang umum, pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan bercabang. Batang utama berdiri dan berukuran lebih besar dibanding cabang-cabangnya. Banyak sih tumbuhan yang berdaun, namun tidak termasuk ke dalam kategori pohon. Ada juga tumbuhan berbatang kayu, tapi tidak meninggi, malah cenderung menyebar menutupi tanah. Inilah yang disebut dengan tumbuhan perdu. Mawar, melati adalah contohnya. Ada juga jenis tumbuhan yang disebut pohon semu. Tumbuhan ini berbatang dan tumbuh tinggi, namun batang tersebut tidak berkayu. Contoh tumbuhan ini adalah pohon pisang dan pepaya. Menurut ekologis, orang yang ahli di bidang ekologi, definisi pohon adalah sesuatu organisme dari komponen ekosistem yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Karenanya, pohon yang tumbuh di satu tempat berbeda dengan pohon yang tumbuh di tempat lainnya. Batang pohon yang ukurannya paling besar adalah penghubung utama antara akar dengan tajuk pohon. Dari akar tersebut, batang pohon dengan lapisan kulit bernama kambium menyalurkan air dan mineral ke tajuk pohon atau kanopi. Setelah diolah dari kanopi, asupan air dan mineral yang telah diolah disebarkan ke seluruh bagian pohon melalui cabang-cabang sementara. Daun yang berisi klorofil bertugas menyerap sinar matahari untuk mengolah menjadi energi dan gula ketika berbunga dan kemudian menjadi penyerbukan. Hasil penyerbukan tersebut kemudian disimpan dalam buah, dan buah-buah itulah yang kemudian dinikmati oleh manusia. Kumpulan pohon alami adalah hutan. Di dalamnya banyak sekali terdapat jenis pohon.
dan bisa mencapai hingga 4.000 pohon. Sebelum tahun 2000, hutan Indonesia dianggap paru-paru dunia karena hutannya yang masih banyak. Konon lebih dari 67% hutan di dunia telah berada di wilayah Indonesia. Namun sayang, karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hutan Indonesia banyak dihilangkan dalam kurun waktu yang begitu singkat. Cukup cuap-cuapnya. Seandainya kita perhatikan, seluruh kehidupan kita ini bergantung sama pohon. Berikut adalah beberapa fungsi pohon untuk kelangsungan hidup bagi kita. 1. Produsen. Di alam terjadi proses hubungan timbal balik. Ketergantungan antar komponen selalu melibatkan unsur tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rantai makanan dan piramida makanan. Misalnya, ketiganya menempatkan tanaman pada posisi strategis, yaitu sebagai penyedia makanan atau produsen. Oleh karena itu, bila tanaman yang bertindak sebagai produsen sampai terganggu keberadaannya atau bahkan terancam kepunahan, dapat dipastikan semua makhluk hidup lain pun akan terancam kepunahannya pula. Menahan laju air dan erosi. Fungsi pohon lainnya adalah untuk menahan laju air. Menurut penelitian, hutan mampu membuat lebih banyak air yang terserap ke dalam tanah 60-80%. Dengan kemampuan ini, keberadaan pohon dapat meningkatkan cadangan air tanah. Selain dapat menahan laju air, akar pohon berfungsi erosi tanah. Tanah yang terkikis akan masuk ke aliran sungai dan menyebabkan terjadinya endapan. Ya, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan konten yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan terima kasih.